Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga semuanya sehat ya, dan siap untuk menyimak pembelajaran kali ini. Ya, hari ini kita masih akan melanjutkan pembelajaran tentang penjumlahan, yaitu tentang sifat pertukaran pada penjumlahan. Sebelum Bu Guru mulai, Bu Guru berpesan kepada anak-anak semua, tolong duduk yang tegak dan atur jarak duduk dengan layar supaya kita nyaman selama belajar kali ini. Tujuan pembelajaran. Setelah belajar tentang sifat pertukaran pada penjumlahan, anak-anak diharapkan dapat menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan ini sebagai cara cepat dalam menyelesaikan soal-soal penjumlahan. Yuk, langsung kita perhatikan contoh di bawah ini. 300 tambah 200 sama dengan berapa ya? Ya, betul 500. Nah, perhatikan penjumlahan ini. 300 tambah 200, kita lihat tempat 300 adalah pada bilangan pertama, sedangkan 200 pada bilangan kedua. Bu Guru akan tukar menjadi sebagai berikut. 200 pada bilangan pertama, 300 menjadi bilangan kedua. Jadi 200 tambah 300. Hasilnya berapa ya? Apa yang terjadi dengan hasilnya? Ya, 500. 200 tambah 300 sama dengan 500. Yuk, perhatikan contoh yang lain. 260 tambah 150 sama dengan 410. Nah, pada penjumlahan pertama ini, Bu Guru minta tolong anak-anak perhatikan bilangan-bilangannya. Ada dua bilangan. Yang pertama 260, bilangan kedua 150. Nah, Bu Guru akan mengubah penjumlahan ini sebagai berikut. 150 yang tadinya bilangan kedua menjadi bilangan pertama. 260 Bu Guru tempatkan pada bilangan kedua. Nah, menjadi 150 tambah 260. Berapa ya hasilnya? Ya, sama dengan penjumlahan di atas, yaitu 410. Nah, sekarang Bu Guru akan tampilkan banyak contoh-contoh penjumlahan. Silakan anak-anak amati dengan baik. Ada apa dengan penjumlahan di bawah ini? Ya, yang pertama dilihat. 300 tambah 200 sama dengan 500. Nah, yang kedua, 200 tambah 300 sama dengan 500. Nah, contoh berikutnya. 500 tambah 20 sama dengan 520. 20 tambah 500 sama dengan 520. Contoh yang lain lagi. 145 tambah 300 sama dengan 445. 300 tambah 145 sama dengan 445. Ya, contoh terakhir. 251 tambah 210 sama dengan 461. 210 tambah 250 sama dengan 461. Nah, anak-anak, Bu Guru minta tolong
anak-anak untuk mengamati contoh-contoh penjumlahan yang ada pada layar. Nah, ya, siapa yang mau berkomentar tentang penjumlahan di atas? Ya, silahkan. Nah, dari contoh-contoh tadi, kita dapat membuat pernyataan bahwa penjumlahan mempunyai sifat pertukaran. Artinya, bilangan-bilangan yang ada pada penjumlahan dapat bertukar tempat tanpa mengubah hasilnya. Jadi hasil akhirnya tidak akan berubah walaupun bilangan-bilangan yang dijumlahkan itu berpindah tempat. Bilangan yang pertama kita pindah tempatnya ke bilangan kedua, atau bilangan kedua kita pindahkan ke tempat yang pertama. Atau penyembelahan 3 bilangan bisa masing-masing ditukar tempatnya. Misalnya bilangan yang pertama kita tukar dengan kedua, bilangan kedua menjadi ketiga, bilangan ketiga menjadi pertama. Insya Allah tidak mengubah hasil penjumlahannya kalau kita menghitungnya dengan benar, ya. Perhatikan contoh di bawah ini. 400 tambah 90 sama dengan 490. Nah, pembandingnya ya, penjumlahan yang kedua ini. 90 tambah 400 sama dengan 490. Nah, pada penjumlahan yang pertama yang di atas ini, 400 menjadi bilangan pertama, sedangkan 90 menjadi bilangan kedua yang berwarna merah ini. Hasilnya sama-sama 490 nih. Ya, penyembelahan pertama dan penyembelahan kedua. Pada penyembelahan kedua, 90 menjadi bilangan pertama dan 400 menjadi bilangan kedua. Ya, kedua penyembelahan ini hasil hitungannya sama. Walaupun bilangan-bilangan yang dijumlahkannya berubah tempat, ya, bertukar tempat. Maka dikatakan bahwa penjumlahan mempunyai sifat pertukaran. Perhatikan contoh-contoh di bawah ini. Ya, Bu Guru tampilkan beberapa penjumlahan. Silakan anak-anak amati dengan bilangan-bilangan pada penjumlahan-penjumlahan di bawah ini. Apa yang terjadi dengan bilangan-bilangan itu dan bagaimana hasil dari penjumlahan itu, penjumlahan-penjumlahan yang ditampilkan dalam contoh. Nah, ternyata bilangan-bilangan pada penjumlahan-penjumlahan contoh ini saling bertukar tempat, ya. Tapi hasilnya tetap sama. Dan ini bisa kita gunakan, cara bilangan yang bertukar tempat ini bisa kita gunakan untuk menghitung penjumlahan dengan cara yang lebih cepat. Ya, perhatikan penjumlahan berikut. 300 tambah 400 sama dengan berapa ya? Ya, 700. Nah, silahkan anak-anak sebutkan penjumlahan yang merupakan sifat pertukaran dari penjumlahan yang ditampilkan di layar. Ya, betul. 400 tambah 300. 400 dan 300 pada penjumlahan kedua ini bertukar tempat. Kita bandingkan dengan penjumlahan yang pertama ya. Hasilnya berapa? Sama-sama 700. Nah,
300 tambah 40 sama dengan 340. Nah, silahkan. Ya, betul. 40 tambah 300 sama dengan penjumlahan di atas. 340. Karena bilangan-bilangan yang dijumlahkan sama, hanya tempatnya berbeda. Mereka bertukar tempat. Nah, 364 tambah 215 sama dengan berapa ya? 579. Nah, kalau Bu Guru langsung tanyakan 215 tambah 364, anak-anak jawab apa ya? Nah, sebenarnya tidak perlu menghitung lagi, tinggal kita melihat penjumlahan di atas, karena memang angka-angkanya, bilangan-bilangan yang dijumlahkan adalah sama. Maka langsung saja 579. Nah, sampai di sini penjelasan dari Bu Guru. Semoga anak-anak dapat memahami dengan baik. Bu Guru ucapkan terima kasih kepada yang sudah bersemangat untuk mendengarkan penjelasan Bu Guru. Semoga anak-anak dapat memahami dengan baik dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.